Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya sore ini teman-teman semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan semuanya kabarnya dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, nah di masa pandemi kita tetap harus menjaga kesehatan, menjaga keamanan, menjaga protokol kesehatan saat memang kita harus keluar rumah. Stay safe, stay healthy, dan stay happy. Ketemu lagi kita di Rich Talk Show, Reach Up Your Insight and Your Happiness, di mana acara ini merupakan talk show yang harapannya akan membuka atau memperkaya, reach up insight kita, pengetahuan kita mengenai sesuatu yang baru nih, dan reach up memperkaya juga kebahagiaan kita setelah menonton ini. Nah, salah satu kebahagiaan yang ingin di reach up nih pada episode kali ini adalah games ya. Kita dimulai pada episode ini nih karena September ceria, kita mengeluarkan games Capture Me untuk yang sudah mengcapture sosok Richa itu yang gentayangan gitu ya, yang meliuk-liuk nggak karuan gitu. Nah, siapa yang berhasil menangkap dan memposting hasil tangkapannya di komen Rich Talk Show kali ini ya, episode 6 ini, lalu men-share tayangan live ini boleh ke timeline, boleh ke grup, kemanapun, yang penting share, itu bisa berkesempatan untuk mendapatkan token listrik atau pulsa. Boleh pilih ya, kalau yang di rumahnya token prabayar, boleh pilih token listrik, atau misalnya masih pakai listrik pasca bayar, boleh dalam bentuk pulsa senilai Rp50.000 untuk satu orang pemenang. Lumayan lah ya. Nah, sore hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa. Ini panutan saya, ini idola saya nih di dunia public speaking, Mbak Sarah Neriza. Beliau adalah seorang tentu saja public speaker gitu ya. Beliau founder speaking.id, voice over talent juga nih, yang membuat saya bertanya-tanya, seperti apa sih dunia voice over gitu. Itu gara-gara Mbak Sarah juga ini. Mbak Sarah dubber juga, beliau adalah salah satu dubber di beberapa film animasi, atau ada iklan juga atau apa gitu, nanti kita tanya deh. Terus ada beliau seorang podcaster juga. Nah, betul, ini juga yang salah satu juga yang bikin saya, oh iya ya, podcast juga menarik ya gitu. Nah, ini semua gara-gara Mbak Sarah nih. Mbak Sarah harus bertanggung jawab lah gitu ya. Oke, kita akan membicarakan mengenai melatih kemampuan public speaking di rumah. Bagaimana caranya, apa itu public speaking, apa teknik-tekniknya, dan segala macam yang mungkin ada di benak bunda-bunda semua yang menonton, atau ayah bunda semua yang menonton. Harus gimana sih gitu ya, bingung kalau berbicara di depan umum segala macam. Itu nanti langsung ditanyain aja karena ini pakarnya. Oke, jangan lupa ya, komen hasil tangkapannya juga, dan share live Facebook ini ke timeline atau ke grup yang bunda-bunda miliki. Oke, langsung saya panggil aja Mbak Sarah Neriza. Mbak Sarah, saya panggil ya. Halo Mbak Sarah. Halo, selamat sore Mbak Richa. Selamat sore. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah, senang banget sore hari ini, jarang-jarang gitu kan ya. Hari Kamis, sore-sore ngobrol. Nah, jarang-jarang, jadi kita harus manfaatkan sebaik-baiknya nih Mbak Richa. Harus manfaatkan sebaik-baiknya, betul. Iya. Nah, untuk bunda-bunda juga yang nanti di tengah sesi pembicaraan ada pertanyaan, langsung ditulis di kolom komentar saja. Namun mungkin nanti saya bacakan pertanyaannya setelah kita ini dulu ya, Mbak Sarah ngobrol dulu mengenai materinya ya, atau ya mengenai apa yang ingin kita bicarakan lah kali ini. Boleh, silahkan Mbak Richa. Gimana nih, kira-kira apa yang sebenarnya, tadi kan katanya Mbak Richa tertarik banget sama dunia public speaking. Apa sebenarnya yang bikin Mbak Richa tertarik gitu loh? Dunia ini kayaknya kan bukan suatu hal yang asing ya. Mungkin udah sering dari kecil kita melakukan public speaking. Apa gitu Mbak yang bikin menarik kalau Mbak Richa sendiri? Ya, itu saya mendengar
satu quote gitu yang mengatakan bahwa berbicara itu tidak sekedar berbicara gitu kan. Nah, itu tuh langsung kayak itu sebenarnya mungkin panjang gitu quote-nya, tapi sampai itu saja tuh saya langsung kayak oh iya ya. Pertama saya orang suka bicara gitu atau cerewet gitu ya Mbak Sarah. Tapi saat mendengar quote itu yang oh bicara itu nggak bisa asal bicara ya gitu. Nah ini maksudnya apa ya gitu. Nah setelah dicari tahu ternyata ada yang namanya ilmu public speaking. Jadi kan tertarik nih gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan Mbak Sarah kalau misalnya public speaking artinya dulu deh gitu. Arti dari public speaking itu sendiri tuh sebenarnya apa ya Mbak Sarah ya? Oke, jadi sebenarnya public speaking itu adalah salah satu aktivitas berkomunikasi, Mbak Rica. Aktivitas berkomunikasi. Nah, berkomunikasi sendiri itu definisinya adalah proses mentransfer pesan, gitu kan, dari penyampai pesan atau komunikator kepada penerima pesan alias komunikan. Nah, cuma yang jadi spesial dari ini adalah karena aktivitas komunikasi itu di depan banyak orang gitu. Atau secara definisi kita bisa bilang bahwa banyak orang ini lebih dari satu gitu. Karena sekarang kalau Sarah ngobrol berdua sama Mbak Rica, itu artinya itu adalah komunikasi antar personal. Jadi dua orang, satu orang dengan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara di depan banyak orang, definisinya akan berubah menjadi public speaking. Karena kita harus memahami komunikan atau penerima pesannya itu lebih dari satu orang. Itu yang membuat public speaking ini menjadi sesuatu hal yang mungkin menantang, menjadi sesuatu hal yang bikin deg-degan gitu kan ya. Karena kita harus berhadapan dengan orang yang jumlahnya lebih dari satu. Kalau cuma ngobrol berdua sama Mbak Rica kan, ya saya bisa lah memahami, oh Mbak Rica itu seperti apa namanya, cara berkomunikasinya, pesan nonverbalnya, pesan verbalnya, itu lebih mudah. Tapi kalau udah ketemu banyak orang, disitulah tantangannya. Disitulah public speaking berada. Jadi aktivitas berkomunikasi di depan banyak orang. Berarti ini bisa dalam artian online dan offline ya. Kalau seperti ini juga artinya public speaking ya Mbak Sarah ya. Pada akhirnya ada sebuah definisi baru atau kalau enggak ada sebuah situasi yang mengharuskan ada pergeseran pergeseran makna gitu. Karena sebenarnya public speaking ini lebih face to face gitu, Mbak Rica. Bukan cuma menggunakan medium video conference atau video streaming seperti ini, tapi memang komunikasinya tuh komunikasi tatap muka. Dengan adanya video conference atau live streaming kayak gini, memang kita berbicara dengan banyak orang, kita memang berhadapan dengan banyak orang, tetapi informasi atau pesan dalam aktivitas kita komunikasi itu sangat terbatas. Karena misalnya kayak sekarang nih, kita ngobrol, Mbak Rica cuma bisa menangkap informasi saya berupa informasi verbal dari kata-kata saya aja, dan informasi nonverbal itu cuma sebatas kepala sampai dengan dada. Ya ini sangat terbatas banget. Dan karena sangat terbatas ini, bisa jadi penafsiran atau pemaknaan Mbak Rica terhadap saya itu juga terbatas. Saya menangkap Mbak Rica juga terbatas. Sehingga dengan keterbatasan ini, bisa menjadi sebuah hambatan, bisa juga menjadi sebuah kemudahan. Maksudnya kayak gini, kalau orang yang mungkin mudah grogi, mudah deg-degan, dengan komunikasi melalui medium kayak video conference kayak gini, mungkin akan lebih nyaman, lebih santai, ya kan? Tapi ternyata di satu sisi ada hambatannya juga, bahwa kita tidak betul-betul bisa memahami audiens kita, karena kita nggak ketemu sama mereka secara langsung. Padahal komunikasi itu bisa dibilang efektif apabila audiens kita itu memahami apa yang kita sampaikan. Memahami apa yang kita sampaikan. Kalau itu adalah komunikasinya face to face, ya kan? Sarah ketemu langsung sama Mbak Rica, ketemu langsung sama teman-teman yang ada di sini, tatap muka langsung. Ketika Sarah melihat wajahnya kok kelihatannya nggak enak, kok kelihatannya nggak semangat, kok kelihatannya nggak antusias, itu efeknya langsung kita rasakan. Sarah sebagai komunikator, Sarah sebagai public speaker akan langsung merasakan efek dari wajah-wajah, dari tanggapan, dari feedback dari audiens itu langsung kerasa.
Tapi kalau kayak gini dengan medium yang tidak langsung seperti ini, Sarah nggak tahu nih. Misalnya di sini ada Ibu Sulfia, ada Bunda Faid, ada juga siapa ini Bunda Serliana Yusran. Tariana Yusran ya. Kan nggak kelihatan, Sarah nggak tahu Iya. nih respon dari audiens seperti apa. Maka dari Oh. itu, secara hambatan, video conference kayak gini memang menghambat gitu. Tapi untuk beberapa orang ini bisa melatih supaya bisa berkomunikasi dengan baik, ya kan? Karena nggak ketemu langsung. Nggak Jadi ketemu memang langsung. secara konteks situasi jelas video conference kayak gini walaupun audiensnya banyak itu memang berbeda dibandingkan dengan public speaking face to face. Jadi kalau mungkin Mbak Richa nanti mempelajari beragam teori public speaking bla 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 bla, memang itu lebih mengacu ke public speaking yang face to face. Face to face. Ya, jadi levelnya beda lah, level tingkat kesulitannya itu bakal berbeda. Ini aja Mbak Richa nggak tahu nih kalau misalnya saya pakai celana pendek nggak kelihatan kan? Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Coba kalau kita ngobrol langsung, Mbak Richa lihat saya atasnya pakai jilbab, pakai lengan panjang, terus pakai celana pendek. Apa yang langsung Mbak Richa rasakan? Ini orang kok Iya, aneh betul. Aneh banget sih gitu aneh ya. banget. Nah, berarti secara penafsiran, jadi komunikasi itu kan sebenarnya adalah kegiatan menafsirkan sebuah lambang-lambang kan, Mbak. Iya. Ini udah banyak batasannya dengan video conference seperti ini. Gitu. Kita kelihatan wajahnya aja banyak batasan, apalagi kalau misalnya pakai teks, kan banyak tuh orang-orang yang pakai teks. Oh, makanya kok nggak ini ya, nggak bisa komunikasinya nggak lancar ya, kok banyak miscommunication. Karena itu dia face to face tatap muka langsung itu yang paling cepat kita dapat feedbacknya. Karena kita bisa melihat respon langsung dari audiens ya, apakah dia mengerti atau memahami apa yang kita sampaikan atau tidak, begitu ya Mbak Sarah ya? Betul sekali Mbak Richa. Gitu. Oke, berarti kalau online gini lebih ke, ya ini salah satu cara untuk melatih aja ya, mempersiapkan untuk terjun ke dunia online yang lebih real gitu ya, yang lebih berasa gitu ya public speaking-nya gitu. Iya, jadi bisa jadi kalau misalnya kita ngobrol lewat video conference, lewat call conference katakanlah, kok bisa ngomongnya lancar banget ya, tapi ketika di dunia nyatanya itu kok bisa aduh grogi banget ya. Grogi ya. Itu karena audiens yang dihadapi berbeda. Dan feedback-nya juga tidak bisa kita rasakan secara langsung. Iya sih betul ya, karena nanti kita ada ya misalnya langsung ke pertanyaan kedua, karena kan kita juga kalau misalnya audiensnya langsung tuh kan ada rasa grogi, diliatin banyak orang, itu kan memang tantangan tersendiri ya Mbak Sarah ya. Betul sekali, bahkan audiens itu nggak butuh waktu lama untuk menentukan dalam dirinya, audiens ya menentukan dalam dirinya, dia itu mau percaya, mau trust, apa enggak sama komunikatornya. Jadi dalam itu ada unsurnya Mbak Richa. Jadi mungkin buat teman-teman juga ada beberapa unsur dalam komunikasi. Kita menyebutnya dengan di situ ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, lalu pesan itu sendiri atau message, lalu kemudian ada medium atau saluran atau channel, yaitu saluran yang digunakan untuk berkomunikasi, apakah lewat teks, apakah lewat video conference, apakah lewat media elektronik, apakah lewat media massa, kayak gitu. Lalu kemudian komunikan adalah orang yang menerima pesan. Lalu ada efek. Efek itu adalah sesuatu yang terjadi setelah adanya proses transfer informasi atau transfer pesan itu. Nah, tadi ternyata dalam aktivitas komunikasi, audiens atau komunikan itu dia nggak butuh waktu lama untuk menentukan dalam dirinya, aku mau percaya nggak sama nih orang. Itu hanya dalam waktu hitungan detik. Bahkan ketika si komunikator ini belum mengucapkan 1-2 kata patah kata pun, baru diam aja. Audiens itu akan iya betul. Audiens itu akan nyeken kita. Ini gaya pakaiannya kayak gini. Ih kok lebay banget sih, kok wajahnya jutek ya, kok kelihatannya nggak pinter ya, kok. Dia udah punya pemikiran sendiri di dalam otaknya yang pemikirannya itu nantinya akan mengambil sebuah kesimpulan, aku mau percaya nggak sama dia. Padahal dia belum ngomong, komunikatornya belum ngomong, tapi dari pemikirannya dia sudah punya persepsi, aku mau percaya nggak. Dia
komunikator yang kredibel nggak? Hanya dalam sekian detik. Baru dari penampilan misalnya Baru gitu dari ya. penyampaian saja, baru dari pesan nonverbal saja. Nah ini kan kalau kita video conference kayak gini sangat terbatas, Mbak Rica nggak mungkin bisa menilai banyak hal dari saya. Iya, Itu tidak terjadi ketika public speaking tatap muka. tatap Maka muka. kemudian itulah tantangan terbesarnya, bahwa verbal kita belum kelihatan, belum kedengeran aja, orang sudah bisa memberikan kita banyak penilaian. Makanya itu pentingnya kita mempelajari public speaking, karena salah satunya dari segi penampilan pun kita harus istilahnya pantas lah gitu ya, pantas berdiri dan apa ya, membuat orang yakin bahwa kita ya seorang public speaker yang baik gitu ya. Iya, jadi pinter ngomong aja nggak cukup, karena ternyata bagaimana kita membawa diri itu justru yang akan mendapatkan penilaian yang pertama. Sepinter, secerdas apapun, kalau misalnya kita ketemu sama orang lain, kita ketemu sama audiens, wajahnya udah jutek, atau kalau nggak dia diajak ketemu nunduk ke bawah mulu, terus kalau nggak ketemu sama orang dia udah yang bersedekap, matanya kelihatan nyebelin, dan itu tuh aja, dia belum ngomong, orang udah nggak percaya atau orang sudah punya persepsi lain. Nah, maka public speaking ini adalah sebuah aktivitas yang bisa dibilang whole package, bukan cuma sekadar belajar bagaimana caranya dengan baik, tetapi juga bagaimana bisa membawa diri dengan baik, dan yang tidak kalah penting audiensnya juga paham apa yang kita sampaikan. Iya. Oke, ya sebelum ke pertanyaan kedua, mohon maaf ini karena tadi saya buat games ini ala-ala, ternyata tidak bisa diupload langsung di komen. Jadi untuk bunda-bunda yang tadi sudah mengcapture, mengikuti gamesnya, karena tadi beberapa sudah saya lihat. Jadi syarat yang capture-nya tadi kan sudah ada yang di capture ya di beberapa postingan sebelumnya, nggak apa-apa di situ aja. Untuk syarat yang di live ini hanya untuk share aja, share live ini ke lini masa atau ke timeline-nya teman-teman, biar lebih banyak orang yang dapat ilmu dari Mbak Sarah nih mengenai public speaking. Ilmunya daging banget soalnya nih dari Mbak Sarah ini. Oke gitu ya teman-teman ya. Lanjut Mbak Sarah. Nah, untuk public speaking ini, kemampuan public speaking ini bakat atau gimana ya gitu? Apakah seorang yang cerewet misalnya gitu itu otomatis berbakat menjadi public speaker atau seperti apa? Sejujurnya nih Mbak Rica, saya tuh nggak cerewet. Jadi apa namanya? Dan termasuk orang yang nggak terlalu suka ngobrol. Sebenarnya. Ya. Jadi kalau untuk ngobrol misalnya katakan basa-basi, ya apa ya, ngobrol di coffee shop gitu, saya termasuk nggak suka. Jadi ngobrol hanya untuk hal-hal yang penting-penting, maksudnya dalam artian kita mau ngapain selesai pulang. Jadi nggak bisa apa namanya ngelebar kemana-mana kayak gitu. Jadi ternyata bukanlah pembawaan diri seseorang yang menentukan dia itu bisa melakukan public speaking atau enggak. Jadi ada seperti ini adalah mitos yang sering dipercaya sama orang bahwa public speaking itu adalah bakat, Mbak. Padahal sebenarnya memang betul ada beberapa orang yang bakat. Memang betul. Katakanlah seperti orang bakat nyanyi, bakat gambar, orang bakat masak, orang bakat berkebun, bakat apa namanya memahat, melakukan kerajinan tangan, ada yang berbakat. Biasanya orang yang berbakat dia belajar sedikit aja, dia bisa elevate-nya cepat. Ya kan, dia bisa lebih mudah gitu melakukan aktivitas tersebut. Tetapi ternyata kalau kita belajar dari mereka para public speaker yang handal, kemampuan mereka itu diuji berdasarkan jam terbang yang sudah mereka lalui. Artinya apa? Skill ini itu juga sama kayak skill lainnya, kayak penyanyi, kayak orang yang suka masak. Semakin sering dilatih, dia akan semakin bagus. Semakin jarang dilatih, ya kemampuannya akan menurun. Artinya mereka yang tidak berbakat pun nggak masalah, yang penting mau latihan. Yang penting mau latihan, gitu ya. bisa dipelajari. Tapi kita nggak boleh iri dengan orang-orang tertentu yang memang dia punya gift dari yang di atas gitu, tanpa mungkin banyak ngomong cas-cus jam, tapi ketika dia berdiri aja dia udah ngeluarin inner power-nya. Ya, dia udah bisa punya itu ya, orang-orang yang begitu tuh ada ya. Luar biasa banget, dan itu adalah sesuatu hal yang sangat patut disyukuri. Tapi kalau misalnya kita nggak punya hal itu, ya kita pelajari terus aja.
belajar terus ketemu dengan satu medan, kita ketemu sama satu situasi, itu pada akhirnya bisa melatih kemampuan kita dengan lebih baik. Yang misal saya nggak suka ngobrol nih ya Mbak Rica, saya tuh nggak suka ngobrol, nggak terlalu suka SKSD, dalam artian Oh, nggak terlalu suka. nggak Tapi terlalu. ternyata pada satu sisi pekerjaan saya menuntut hal itu gitu Mbak Rica. Jadi Ya, ketika ada di panggung, ketika harus jadi pembicara, masa iya sih saya nggak menyapa audiens? Masa ya, iya sih saya nggak mendekati? ya. Pada akhirnya, oh mana sih ini yang ranah profesional, ini yang mana ranah personal. Tapi kalau apa namanya di belakang ya saya aja nggak terlalu suka bla Gitu ngobrol. ya. Wow. Jadi kadang-kadang lucunya gitu, dikiranya kalau orang suka saya suka Public figure ya. siaran, suka public speaking, itu kalau di belakang, rame, wow, wow, wow. Saya nggak kayak gitu. Itu mungkin berlaku juga ke beberapa orang yang lain. Jadi ternyata ada batasannya, mana sih yang Ada memang ini untuk batasnya. di ranah profesional, mana ini yang di ranah personal. Sama-sama suka ngomong, suami saya tuh jauh lebih suka ngomong daripada saya. Oh gitu. Iya, Nah ternyata berarti ternyata beda. jangan khawatir untuk bunda-bunda yang merasa kadang kan memang begitu kan karena yang di luaran itu kan bicaranya ya tapi kan saya pendiam nih gitu. Kalau untuk bicara di depan orang saya nggak punya bakat atau nggak bisa ternyata itu tidak tidak serta merta gitu ya. Tidak harus yang Betul, cerewet itu udah pasti gitu ya. Nah apabila betul di sekali. ya contohnya Mbak Sarah lah gitu langsung gitu. Kalau siapa sih yang saya aja begitu mengagumi luar biasa. Jadi kadang-kadang orang melihatnya di luar gitu kan, Mbak, pekerjaannya ya. Padahal sebenarnya mungkin aslinya nggak gitu-gitu amat. Mungkin Jadi malah Mbak Rica akan lebih 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 talk aktif, lebih lebih apa ya, lebih semangat, lebih antusias gitu. Kalau saya ketemu orang ya, ya oke lah, ya biasa-biasa oke aja gitu. gitu. Biasa. Iya, iya. Jadi yang penting dipelajari ilmunya dan perbanyak jam terbang aja ya Mbak Sarah ya. Betul. Pokoknya kalau merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang mungkin introvert, mungkin pendiam, mungkin pemalu, kita harus meyakini bahwa communication skill itu adalah sesuatu hal yang penting. Semua itu kembali di mindset, Mbak Rica. Jadi Iya, jangan kita namanya berada dalam satu kotak yang persepsi kita, aduh, ya aku tuh orangnya kayak gini, maka aku ya nggak bisa kayak gitu. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi kita iya, harus menyadari bahwa memang keterampilan berkomunikasi itu kebutuhan di dunia iya. karir, di dunia profesional. Kita butuh itu. Kita butuh itu. Dan mau nggak mau, kita harus meruntuhkan ego untuk mau belajar di luar kotak nyaman kita. Saya pribadi nih kalau boleh cerita ke Mbak Rica dan juga ke teman-teman, saya tuh ada kan beberapa sisi insecure kayak misalnya saya tuh nggak terlalu tinggi ya. Saya tinggi saya cuma 150 cm gitu. Sama Beberapa dong. orang sama ya. Jadi beberapa orang mungkin akan apa namanya melihat sesosok gadis mungil ngomong di depan itu butuh mental yang lebih kuat dibandingkan sama mereka mungkin yang punya tubuh proporsional. Profesional. Maka kalau kita cuma berdiam diri dan menangisi kondisi kenapa aku nggak tinggi, kenapa aku nggak cantik, ya berarti kita nggak ngapa-ngapain. Iya, Istilahnya nggak adalah mau nggak mensyukuri. mau harus belajar. Iya, Mau mau nggak mau harus. belajar, mau mencoba. Betul. Oke, lanjut ke apa saja sih yang harus dipersiapkan saat kita harus menjadi seorang pembicara gitu, Mbak Sarah. Yang paling utama kuncinya sebenarnya apapun aktivitas public speaking yang kita lakukan. Jadi aktivitas public speaking kan banyak. Bisa jadi kita pidato, MC, lalu kemudian lakukan presentasi, orasi, kampanye, pokoknya semua aktivitas yang berkomunikasi di depan banyak orang. Apapun aktivitasnya, kita cuma butuh dua hal sebenarnya kuncinya. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah latihan. Nah, Persiapan dan latihan. persiapan dan latihan. Kuncinya cuma di situ. Yang Hmm, menjadi seseorang itu kualitasnya bagus dan tidak, itu pertama adalah persiapan. Dia memang udah betul-betul mempersiapkan enggak? Selama ini orang biasanya fokusnya itu persiapannya di materi, Mbak. iya, Persiapannya di iya, materi.
Kita mau presentasi, katakan, kita mau presentasi di depan klien, di depan ibu-ibu PKK mungkin. Kita fokusnya ke materi. Kita fokusnya apa sih yang mau aku sampaikan? Padahal public speaking nggak cuma sesederhana materi aja yang mau disampaikan, tetapi juga bagaimana kita memahami audiensnya. Audiens itu harus kita pahami, itu bagian vital sekali. Jadi ngomong di depan anak kecil, ngomong di depan anak SD, ngomong di depan anak SMP, ngomong di depan ibu-ibu, ngomong di depan ibu-ibu hijabers, ngomong di depan ibu-ibu umum, gitu kan, sosialita ya, ngomong sama depannya bapak-bapak, bapak-bapak pejabat, bapak-bapak petani, bapak-bapak kalangan akademisi. Kita harus memahami karakteristik dari audiens itu. Yang pertama itu masuk di part. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita membawakan materinya. Berarti kita harus mempelajari, oh bagaimana sih kemampuan vokal kita. Kenapa kalau public speaker itu kok suaranya bisa empuk? Gimana kalau public speaker gitu ya? Ya, bisa jelas. Kok artikulasinya bisa jelas? Kok temponya bisa kadang-kadang ngomongnya cepet, tapi kadang-kadang butuh lebih lambat. Itu perlu dipersiapkan. Lalu kemudian kita mempersiapkan juga ceritanya. Materi ini nggak bisa kita sampaikan mentah-mentah, Mbak Rica dan juga teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar, misal nih mau menjelaskan tentang bagaimana menjaga kesehatan, protokol kesehatan di masa corona gitu. Nggak bisa kita serta-merta cuma, oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan bersosialisasi di masa pandemi. Nggak bisa sesederhana itu. Tapi kita masukkan di situ ada gaya storytelling, ya kan? Kita membangun cerita, kita materi ini dalam bentuk cerita yang mudah dipahami audiens. Itu semua masuk di proses atau tahap persiapan. Jadi persiapan itu bukan cuma sekedar nyiapin PowerPoint, bukan cuma sekadar bikin naskah, nggak sesederhana itu. Itu yang mungkin orang sering melewati atau nge-skip part itu. Aduh, nyiapin materi cukup lah. Nggak sesederhana itu. Termasuk nanti ketika kita mau berbicara di hadapan banyak orang, itu lokasinya indoor atau outdoor, harus perhatikan. Lalu kemudian ketika menyampaikan materi, kita cuma duduk aja, apa kita berdiri, apa kita walking around, itu kita harus tahu, paham di proses persiapan. Sehingga nanti ketika latihan, kita bisa memberikan gambaran, melakukan visualisasi di dalam pikiran kita, oh ini yang akan terjadi pada waktu hari H. Jadi kalau orang bilang mau public speaking cukup menyiapkan PowerPoint, materi, enggak sesederhana itu. Persiapannya yang banyak dan kita latihan sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan itu tadi. Sampai detik ini nih Mbak Rica, kebetulan saya kan juga ngajar di kampus. Ya. Setiap besoknya saya mau ngajar, malamnya itu saya pasti belajar. Pasti belajar. Dan pasti ngomong di depan, entah itu cermin, entah itu di depan laptop, saya suka ngomong. Membayangkan seolah-olah besok ketika saya berhadapan sama mahasiswa, saya akan ngomong seperti ini. Itu masih saya lakukan sampai detik ini. Karena apa? Ya. Karena audiens yang kita temui, itu akan selalu berbeda. Orang yang sama, psikologisnya akan berbeda. Bisa jadi hari ini Mbak Rica happy, tapi mungkin besok lagi Mbak Rica lagi sedih, besoknya lagi Mbak Rica lagi banyak pikiran. Karena audiens yang sifatnya ini sangat fleksibel, maka kita harus siap dengan berbagai segala kemungkinan. Dan itu harus disiapkan di fase atau di tahap persiapan itu tadi, agar kalau nanti kejadian hal-hal yang nggak diinginkan, kita lebih siap. Oh gitu. Jadi dari persiapan aja tuh banyak ya, nggak cuma materi tadi ya, penguasaan panggung lah istilahnya gitu ya, apa yang mau kita, bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana posisi saat penyampaian sampai sedetail apakah kita mau berjalan ke depan atau tidak gitu ya. Komunikannya siapa gitu, itu justru itu yang harus dipikirkan gitu ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita bekerja bersama dengan sebuah brand atau korporat atau perusahaan. Maka ketika kita menyampaikan sebuah informasi, kita bukan cuma mewakili diri kita sendiri, tetapi juga brand yang ada di belakang kita. Maka kita akan mulai memikirkan apa sih brand image-nya dari perusahaan ini, lalu kemudian bagaimana cara kita merepresentasikan dalam bentuk visual. Misal, kalau
Ada e-commerce yang warnanya oranye, kita pakai Iya, bajunya juga oranye. Oh, dia stylenya casual, oke saya harus membawa diri kita dengan juga. cara yang casual. Lalu audiensnya ini apa namanya punya background yang sama dengan saya enggak. Oh, kalau sama saya mungkin salamnya pakai salam yang seperti ini. Tapi kalau pluralisme mungkin saya akan menggunakan beberapa salam. Misalnya Iya, kayak gitu iya. kayak misalnya saya muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup. Tapi kalau misalnya audiensnya banyak, Seragam, saya bisa pakai salam sejahtera bagi kita semua. nah, Hal-hal sesederhana itu kita harus pelajari tetap sebelumnya. harus dipelajari dan diperhatikan ya. Iya. Untuk kan kadang ini masuk ke sambil pertanyaan juga lah gitu ya, karena ini kebetulan sama-sama mungkin maksudnya pertanyaan saya juga dan kebetulan ada juga pertanyaan dari apa namanya yang menyimak live kita hari ini gitu. Ini gimana caranya ngatasin grogi gitu. Nih saya juga kadang masih grogi nih Mbak saat tidak online ya, saat offline itu masih ada groginya gitu. Nanti gimana ya caranya kita untuk mengatasi si grogi itu sendiri? Saya pun masih merasa grogi, Mbak, sampai detik ini. Sangat Masa sih? grogi. Ya, karena grogi itu adalah sebuah respon yang sangat wajar yang dirasakan oleh tubuh kita ketika kita misalnya merasa tertekan, kita menginginkan melakukan hal yang terbaik, itu akan memberikan tekanan kepada psikologis kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikannya, karena memang ada beberapa orang yang kesulitan menghadapi grogi ini, sehingga dampaknya ke fisik, Mbak Richa dan juga teman-teman yang sekarang menonton live. Jadi ada yang keluar keringat dingin, ada yang megang kertas Iya, jadi bergetar, ada yang kebelet pipis mulu, ya. Berarti groginya itu memberikan stimulus atau rangsangan ke kondisi fisiknya. Nah, itu yang nggak bisa didiamkan. Maka dari itu, kita sebagai orang yang udah tahu kalau punya kelemahan, punya grogi, kita harus tahu bagaimana mengatasi hal tersebut. Misal, oh, saya grogi kalau langsung berhadapan sama audiens. Ya udah, sebelum tampil sembunyi dulu aja di backstage. Misal kayak gitu. oh, Saya grogi kalau datangnya tuh mepet sama waktu tampil. Oke, berarti kita iya, harus siapin waktu 1 jam, kita ready di tempat, kita keliling-keliling dulu di venue, kita duduk tahu. manis ya. Saya adalah orang yang kalau grogi itu kebelet pipis mulu, perutnya tuh mulus-mulus nggak enak. Iya, iya, Maka ada yang begitu. iya betul, saya termasuk hal yang saya merasakan hal itu gitu Mbak Rica. Oh, gitu. Iya, kebelet pipis mulu, makanya kemudian kalau mau tampil saya jarang minum, jadi saya mengurangi asupan minum supaya nggak kebelet pipis. Nggak kebelet. Jadi jadi tiap orang udah punya cara-cara tersendiri. Intinya adalah grogi itu sangat amat wajar, tapi butuh dikendalikan. Kalau pas berdiri di depan audiens itu ngerasa grogi, coba diem dulu, tenang Dia, dulu, diem dulu. Kebanyakan orang itu datang dia langsung pengen ngomong aja, dan disitulah audiensnya belum siap, kitanya belum siap, kita udah langsung ngomongnya jadi berantakan jadi kemana-mana. ya ngaco kemana-mana. Kita diam dulu, kita berdiri dulu, kita tatap dulu audiensnya sepersekian detik, kita siapkan mental, ya kan? Baru kemudian kita ngomong. Kalau butuh persiapan lain, duduk tenang, hilangkan distraksi smartphone apa-apa. Smartphone itu juga salah satu yang bikin gangguan ke mental sih Mbak, kalau menurut Iya. Sarah ya. Jadi kalau misalnya mau tampil, Sarah biasanya jauhin dulu HP sepersekian Hmm, menit, 15 menit, supaya apa kita stay fokus di apa yang mau kita sampaikan. Terus juga persiapan itu penting banget. Jadi orang yang lebih siap biasanya level groginya akan lebih berkurang. Maka lakukan persiapan. lakukan persiapan. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan pada saat hari H, kayak misalnya di breathing kita nafas dalam-dalam, kita pakai pernafasan diafragma untuk mengontrol detak jantung kita, deg-degannya itu jadi lebih normal. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas sampai perut buncit, keluarkan. Oh gitu ya, diafragma tuh gitu ya? Iya, betul. Jadi kendalikan nafas kita apa namanya? Hirup oksigen O2 ya kan? Kita buncitkan perut. Lalu kita keluarkan perlahan pakai hidung. Kita coba lagi, kita keluarkan pakai mulut dan jaga supaya pundak kita nggak naik turun. Jadi kalau misalnya nafasnya naik turun kayak gini, kita berarti masih pakai pernafasan dada, belum pakai Oh, pernafasan diafragma. Itu bisa mengendalikan
tubuh kita jadi jauh lebih rileks, Mbak. Jadi lebih rileks, kita lebih siap ketemu sama audiens, lebih siap Audiens dengan sudah siap. iya. Jadi kuncinya pertama adalah di mindset bahwa grogi itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi bukan untuk di denial, jangan Iya, disanggah gitu ya, tapi diterima. Oke, grogi wajar, fine. fine. Satu, yang kedua adalah lakukan persiapan tetap. Jadi jangan sepelekan persiapan Jangan karena orang yang tidak melakukan persiapan berarti sedang mempersiapkan kegagalan. kegagalan. Selalu mikir itu. Tidak melakukan persiapan berarti sedang mempersiapkan kegagalan. Jangan skip preparation. Lalu kemudian ketika di venue, ya ketahui apa yang membuat grogi ini tambah banyak atau tambah tinggi. Kalau Sarah sukanya datang itu jauh-jauh jam supaya nggak deg-degan, maka harus ada di venue paling nggak 30 menit sebelum 30 acara menit. dimulai. Banyak minum, berdoa, just simple aktivitas tapi itu berpengaruh banyak untuk pengendalian nervous kita. Gitu. Kalau misalnya apa namanya? Nah, gini, ini bentuk grogi atau apa ya? Atau ada orang yang suka pegang-pegang pulpen gitu, ngomong tuh kayak ada aja yang dikerjain gitu, gulung-gulung kerudung gitu. Itu termasuk grogi atau seperti apa dan gimana cara ngatasinnya, Mbak Sarah? Sebenarnya itu bisa salah satu pertanda kalau dia grogi, bisa. Yang kedua adalah kurang memahami atau menguasai materi juga bisa. Jadi memang ada beberapa habit orang tertentu yang ketika grogi, dia jadi salah tingkah, ya kan. Kalau salah tingkah nggak bisa, ya keluarnya lewat mulut, Kalau misalnya ya masih wajar, misalnya cuma 1-2 kali nggak masalah ya, karena kita kadang-kadang nggak menyadari. Tapi kalau dikit-dikit, bahkan kita belum ngomong udah nya duluan. Mungkin Mbak Rica udah pernah sering lihat ya. Belum salam tapi nya udah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu bisa jadi karena itu adalah salah satu bentuk kalau dia lagi grogi, dia nggak siap materi. Kalau merasa kita punya habit tersebut, kuncinya pertama balik lagi ya di persiapan. Kita harus tahu materi apa yang mau disampaikan. Yang kedua adalah kontrol di tempo. Biasanya orang yang ngomongnya terlalu cepat, ngomongnya terlalu temponya cepat, itu relatif akan sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, masalahnya adalah orang yang grogi biasanya temponya cepat. Iya, Biasanya, karena kan ceritanya dia mau lebih cepat menyelesaikan gitu ya. Betul, lebih cepat menyelesaikan dan juga antara otak sama mulut kita nggak sinkron, Mbak. Jadi otaknya udah sampai sana, iya mulutnya baru sampai sini. Iya, Jadi benar-benar. kuncinya memang betul-betul dikontrol your emotion, kontrol perasaan. Kenapa? Karena kebanyakan orang, kenapa kontrol perasaan ini jadi suatu hal yang penting? Karena kebanyakan orang itu fokusnya adalah kebanyakan ini ya. Apa yang pengen dia sampaikan, Mbak Rica? Fokusnya di situ, apa yang pengen dia sampaikan. Selalu Tetapi itu di materi ya. itu. Betul, selalu itu. Tetapi dia tidak memikirkan apakah audiensnya itu paham dengan apa yang dia sampaikan. Mau gelarnya setinggi langit, mau cantiknya kayak siapapun, kalau ketika ngomong, tapi audiensnya itu nggak paham apa yang dia sampaikan, ya komunikasinya gagal atau nggak efektif. Sesederhana itu. Jadi kita udah terlalu banyak materinya, kita pengen kelihatan hebat, kita pengen kelihatan pintar, tapi apa yang diomongin jadi nggak ada isinya, orang audiensnya nggak paham, komunikasinya nggak efektif. Selesai deh. Itu aja ya. Mungkin biasanya di tahap preparation atau tahap persiapannya itu orang terlalu muluk-muluk, Mbak Rica. Terlalu pengen banyak yang disampaikan, sehingga otaknya penuh sama materi. Jadi perlu dipahami lagi lah, ketika kita memang mau ngomong, itu fokusnya dari kita, tapi audiensnya. Maka memahami audiens, balik lagi tadi ya, itu sangat penting. Iya, memahami audiens ya. Iya. Memahami audiens, mengontrol emosi, ya, dan lagi-lagi persiapan ya, lagi-lagi di persiapan. Betul. Oke. Ini sambil pertanyaan aja ya Mbak Sarah ya, karena takutnya kan nanti kalau kita ini waktunya terlalu panjang. Silahkan. Kalau aku dari Bunda Eka Sriwahyuni, kalau aku live IG atau Facebook, suka insecure buat ngomong, karena suka mikirin apa yang
nanti orang bilang gitu saat nonton tuh, duh nanti kita dikatain apa ya, nah gitu. Itu gimana cara ngatasinnya ya? Berarti percaya diri itu ya, harus percaya diri ya? Memang aktivitas berkomunikasi ya, Mbak, apapun ya komunikasinya ya. Mau itu lewat teks, mau itu lewat lisan. Jadi yang kita lakukan komunikasi lisan nih. Mau itu lewat media, mau media sosial, mau pakai media massa. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol efek atau respon dari audiens. Kita nggak akan pernah bisa. Kita mau pintar setinggi langit, kita mau ngomongnya Ya, bagus banget, kita pasti bakal ketemu orang yang mungkin nggak sesuai sama kita, orang yang nggak suka, orang nggak setuju, dan itu sangat wajar. Kita nggak bisa fokus sama mereka, kita benar-benar nggak bisa fokus sama mereka, karena kalau kita fokus sama mereka, kita nggak ngelakuin apa-apa. Artinya kita fokus aja memberikan yang terbaik yang untuk terbaik. orang yang mau menerima hal baik dari kita. Buat yang nggak mau menerima, ya udah, bukan, katakanlah dia bukan audiens saya. Bukan audiens kita. Jadi Karena tetap kita aja nggak bisa, lakukan yang terbaik gitu ya. betul. Kita nggak bisa nyenengin semua orang dan Iya, sebaik betul, apapun. betul, Bahkan betul. Nabi aja ya, kita bahkan Nabi yang menyampaikan pesan Hal dari baik Tuhan, gitu ya, pesan dari awal. itu kan dapat respon yang jelek, apalagi kita yang remahan rempeyek titik nggak ada artinya ini. Mau ngomong apa juga pasti bakal ketemu Pasti ada aja yang ketemu nggak suka, itu biasa iya gitu ya. betul. Tapi percaya deh, kalau kita cuma fokus ke orang-orang yang ya gitu, respon negatif dari orang, kita benar-benar nggak maju. Tetap. Artinya kita sadari kelemahan diri sendiri ya Mbak. Kayak misal kalau tadi saya pendek, berarti oh mungkin ada nih kemungkinan orang itu menjudgment diri saya berdasarkan tinggi badan. Ih kok mungil Iya. banget. Hmm. So, kalau saya sudah tahu ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, maka saya bisa menutupinya atau mengunggulkan hal lain. Menutupi misalnya, oh berarti kalau saya tampil public speaking, aku harus pakai high Heal. heels misalnya, Hmm. biar kelihatan tinggi. Oh aku harus pakai baju yang main di warna hitam, biar kelihatan langsing. Nah, kalau kita udah tahu lah kelemahan diri, kita tutup. Lalu kalau misalnya kita grogi Instagram Live atau Facebook Live, ya udah. Yang bikin misalnya kita nggak menguasai materi, ya kita ngomong aja materi yang memang kita kuasai, Kita jangan sok-sokan kuasai. ngomongin yang kita nggak kuasai. Misalnya Mbak Rica kali ini ngobrol tentang home decoration, ya saya nggak mau orang saya nggak menguasai. Nah, jadi ngomong aja di hal-hal atau topik-topik yang memang betul-betul kita kuasai. Oke, lanjut ya. Masuk latihan public speaking nggak ya jika kita suka bertanya langsung di sebuah seminar atau pelatihan. Jadi sebagai audiens bertanya ke narasumber itu salah satu latihan public speaking bukan ya? Betul banget. Kita bisa latihan public speaking itu dari hal-hal yang sederhana, Mbak Rica. Dari hal-hal yang sederhana. Kita aktif misalnya di seminar, kita bertanya, itu adalah hal sederhana. Karena apa? Kita harus menghancurkan barrier, kita harus menghancurkan tembok rasa malu, takut salah, takut dinilai buruk dengan sering-sering menunjukkan diri. Bahkan yang paling sederhana, misal kita join di sebuah grup WhatsApp, katakanlah sebuah grup WhatsApp komunitas ya. Kita seringlah aktif di situ. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab atau ada sesi diskusi, kita aktif. Itu akan melatih kita berani mengeluarkan pikiran kita. Ini karena kemampuan public speaking itu di situ nantinya dibutuhkan. Kita keberanian berbicara itu kan keberanian mengeluarkan isi pikiran ya. Iya, betul. Bukan cuma asal ngomong, tapi kita menyampaikan apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan. Kalau itu sudah terlatih dari teks dulu, dari komunikasi di keluarga, kita sering ngobrol-ngobrol bareng sama keluarga, kita aktif kalau misalnya di PKK misalnya atau di seminar, itu akan bagus banget untuk melatih mental terutama. Latihan mental ya, di latihan mental ya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Oh ya, untuk yang baru bergabung, mungkin tadi penasaran sama yang gamesnya, karena ternyata di sini tidak bisa mengupload foto di komentar, jadi share aja live ini, karena tadi kan sudah diupload ya di postingan sebelumnya, di share aja live ini, nanti itu yang masuk ke undian ya, undian siapa yang dapat hadiahnya lumayan Mbak Sarah kan, 50.000 nih token listrik atau pulsa. Nah, Mbak Sarah tadi kan berbicara masalah persiapan, berbicara masalah memahami, itu kan faktor-faktor yang
bisa dibilang menentukan keberhasilan untuk public speaking gitu ya. Nah, untuk sekarang melatihnya deh, melatih di rumah, itu gimana caranya? Melatih public speaking di rumah tuh gimana ya gitu? Apa kita harus berkaca atau misalnya ada yang tadi Mbak Sarah bilang harus siapin materi seperti apa gitu, itu harus gimana ya Mbak Sarah ya? Ya, koneksinya Mbak Sarah terputus. Jadi sambil kita tunggu Mbak Sarah masuk lagi, ini saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada Bun Eli dari Selayar. Halo Bun Eli. Ada Mbak Nia. Halo Mbak Nia dari Depok. Ada Bun Faid dari Toraja. Halo. Ada Bun Sulfia. Ada siapa lagi nih? Ada Bun Cahya dari Purwakarta, ini teman saya. Halo Mbak. Ada Bun Iva dari Bau-Bau ya. Halo, ada Bun Eka, ada Umi Eva Santi dari Palopo, ada Umi, ada Bun Musdalifa, ada Bun Ayu, Bun Rahima, dan bunda-bunda yang belum saya sebutkan. Ini Mbak Sarah sudah gabung lagi, jadi kita masuk lagi di materi ya. Oke, Mbak Sarah. Mbak Sarah? Oke, Mbak Sarah. Sambil kita nunggu Mbak Sarah, mungkin jaringannya masih connected gitu ya, masih loading. Jadi tadi yang sudah saya lihat sudah share live ini, dan tadi juga karena kan kalau beberapa postingannya tadi saya sudah lihat, jadi ini yang sudah share. Nanti yang masuk di undian tadi ada Bun Faid, ada Bun Serliana Yusran, Bun Cahya, baru itu ya, Bun Ayu, ayo di-share dong, biar yang sebenarnya sih biar lebih banyak yang nonton itu biar lebih banyak yang mendapatkan manfaat gitu ya. Bun Rahima, ayo di-share dulu. Mudah-mudahan dengan di-share-nya nanti ada orang yang mendapatkan manfaat dari isi materinya. Bunda-bunda semua juga bisa mendapatkan amal jariahnya. Amin ya robbal alamin ya. Nanti kita undi di akhir acara. Ini kita sambil tunggu Mbak Sarah. Saya coba bacakan lagi pertanyaan. Siapa tahu ada yang bisa saya jawab juga. Dari Bun Rahima, efektifnya butuh berapa menit maksimal untuk menyampaikan suatu materi? Kadang kalau kelamaan audiens bosan. Sebenarnya ini tergantung dari berapa waktu yang diberikan dulu kepada kita gitu. Ini sejauh pengetahuan saya, dari yang saya baca dan dari pengalaman saya, ada titik-titik fokus seseorang saat menyimak sebuah materi. Jadi misalnya saya mohon maaf kalau misalnya salah, tapi ini yang saya ingat per berapa menit, misalnya 10 atau 15 menit sekali itu orang mulai jenuh apa yang kita sampaikan. Jadi gimana caranya untuk mengantisipasi itu semua? Kita bisa antisipasi dengan menyelingi atau menselingi materi itu dengan games, dengan tanya jawab, dengan bertanya responnya pendengar atau komunikan tadi ya, komunikan apakah paham atau tidak gitu. Inilah joke apa. Nah, nanti sekitar beberapa menit di jeda baru kita masuk lagi materi. Jadi fresh lagi. Nanti kalau misalnya kalau misalnya audiens sudah kelihatan bosan, sekitar 10-15 menit lagi kita isi lagi, coba dengan ini yang di sebelah belakang kedengeran nggak ya saya bicara atau seperti apa. Nah, itu bisa disiasati dengan seperti itu. Terus, ya betul. Nah, dari Bun Sulfia ya, banyak yang harus dibenahi termasuk terbatas di logat karena kurang jam terbang. Sepertinya butuh banyak ruang untuk latihan cuap-cuap. Ya, sebenarnya kalau misalnya masih malu untuk tampil live secara langsung di depan, maksudnya di depan orang secara offline maupun online di grup yang
terbuka, bisa membuat grup kecil aja, grup kecil isinya misalnya keluarga di private, kita latihan bicara di situ, latihan presentasi kah, penyampaian materi atau apa. Nah, di situ juga bisa itu tadi ya latihan logat gitu ya, persiapan tetap diupayakan seolah-olah itu kita ada dalam suatu lingkungan di mana kita mau melakukan presentasi tersebut. Nah, kalau seperti itu kan kita bisa evaluasi nih, kita kurangnya di mana. Oh iya, ternyata pas saat ini saya terlalu banyak AE-nya dan sebagainya lah gitu. Oh, Bun Ayu sudah share. Oke, makasih. Nanti saya masukin. Ini Mbak Sarah sudah masuk lagi. Kita coba undang. Halo Mbak Sarah. Halo. Ya. Oke, yang sudah maghrib. Sorry, terputus. Ternyata tidak tahu kenapa. Nggak apa-apa, biasa jaringan seperti itu. Oke, masuk ke inti sih sebenarnya, inti yang mau kita bicarakan nih Mbak Sarah. Bagaimana cara melatih kemampuan public speaking di rumah gitu. Ini cara-caranya seperti apa ya? Oke, yang paling mudah nih Mbak Richa, sebenarnya kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah teknik-teknik dalam public speaking ini yang bisa kita latih di rumah dulu ya. Teknik vokal, kayak misalnya gimana caranya berbicara dengan jelas, artikulasinya, bagaimana kita punya tempo yang memang nggak terlalu cepat, tapi juga nggak terlalu lambat. Terus gimana caranya kita membawakan suara kita ini dengan meyakinkan, kayak misalnya dengan menggunakan teknik suara diafragma, itu adalah latihan-latihan yang bisa kita latih di rumah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, contoh nih, kita latih dulu wajah kita, rahang kita. Jadi kita ketika berbicara itu kan menggunakan organ-organ untuk bersuara ya Mbak. Bibir, lidah, lalu kemudian tenggorokan, faring, paru-paru, hidung. Itu sebenarnya adalah organ-organ tubuh kita yang digunakan untuk berbicara, untuk mengeluarkan suara. Nah, ini kita bisa latih. Kita bisa latih pertama tadi dengan pernafasan diafragma, itu bisa untuk melatih nafas kita lebih bagus lah, lebih terkontrol lah nafasnya. Kita bisa latih wajah kita dengan senam A I U E O. I U E O. Ini bisa membantu supaya otot-otot di wajah, otot-otot di mulut, di rahang kita itu lebih fleksibel ya kan. Terus latihan ya senam wajah A I U E O, terus lion face kayak gitu. Lalu semakin jelek semakin bagus karena berarti semakin terbuka ya mulutnya. Iya, karena kadang-kadang orang gini Mbak Richa, aku tuh malu buka mulut ya nggak keluar dong suaranya. Ya kan? Itu kayak jaga image kan, takutnya nah itu dia. Kelihatan nggak cantik ya nggak ini dong, nggak bisa keluar suaranya dong teman-teman. Jadi ya dibuka mulutnya, ya udah kita dikasih sama yang di atas wajah kayak gini ya mau gimana sih, ya udah pokoknya kalau kita latihan di rumah kita buka mulutnya selebar mungkin supaya organ-organ kita di wajah terutama itu bisa lebih fleksibel. Terus latihan gitu ya. Iya. Menggetarkan bibir, jadi biar bibirnya tuh nggak belibet. Ini pengaruh banget. Jadi dulu waktu Sarah siaran, kalau misalnya sebelum siaran itu nggak latihan dulu, nggak teriak-teriak dulu, nggak itu gampang keseleo gitu, keseleo bibirnya. Sederhana itu sebenarnya itu bisa dilatih di rumah. Jadi secara fisik kita bisa latih. Lalu kemudian kita latihan kayak tongue twister gitu ya. Kayak misalnya 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, 4 kambing, 5 kambing, 6 kambing. Ya gitu, kita ngomong sesuatu kalimat yang cepet ya kan, kalimatnya tuh bikin belibet, misalnya kan lalar, kalau di bahasa Jawa tuh ada laler mencop lager muter-muter gitu-gitu deh. Itu adalah kalimat yang iya ya, kalimat yang dirangkai emang supaya biar kita belibet. Nah, kita ucapin aja itu terus-menerus. Itu untuk latihan artikulasi. Lalu itu ya dari apa yang kita ucapkan. Kita akan kemampuan vokal yang lain itu dengan cara rajin membaca. Jadi membaca tapi disuarakan, Mbak. Membaca tapi disuarakan. Gitu ya? Iya, gitu. Jadi disuarakan supaya apa? Supaya kita dengar. Oh, ternyata aku tuh kalau ngomong itu ternyata belibet ya. Oh, ternyata aku kalau ngomong belepotan ya. Oh, ternyata aku kalau ngomong tuh nggak enak ya. Misalnya kayak gitu.
Kita dengerin, oh aku kalau ngomong kecepatan ya, kita latih terus, kita baca terus. Artikel, buku, majalah, atau apapun lah. Dengan gaya misalnya pembaca berita di televisi atau pakai gaya pembaca berita di radio. Pokoknya Ya, seolah-olah itu pokoknya bagus awal-awal untuk aja ya. untuk melatih vokal kita jadi terbiasa berbicara. Itu kalau secara teknik namanya teknik manuskrip. Jadi kita pakai naskah untuk berbicara. Gitu Mbak Rica. Jadi kita omongin aja, kita baca aja naskahnya, membawakan suara kita dengan tempo yang baik, tempo yang benar, artikulasi yang jelas. Kita tahu intonasi, oh kapan sih kalau ngomong pakai nada tinggi, oh kapan kalau kita ngomong pakai nada rendah, oh kapan kita tarik nafas, oh kapan kita titik, kapan kita koma. Itu kita pelajari dari naskah itu. Contohnya Naskah kayak gini ya. misalnya. Iya, selamat pagi pemirsa, apa kabar ya? Kalau kita nggak tahu kapan titik, kapan koma, Titik. kan kita bacanya selamat pagi pemirsa, apa kabar? Tapi Ya. kalau kita tahu kapan titik, kapan koma, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Beda kan? Kedengarannya beda ya, langsung ya. Kedengarannya beda. Jadi kapan kita mau ngambil koma, kapan kita ngambil titik, itu akan mempengaruhi dinamika dalam berbicara. Dan itu akan semakin kita latih, akan semakin paham. Udah nggak ada lagi formulanya. Wah ini ya kalau kayak gini aku harus titik, ini harus koma, itu akan otomatis. Lalu kemudian setelah itu direkam. Kita ngomong, kita rekam, Mbak Rica. Itu akan membantu sekali juga kita mengevaluasi kira-kira udah bener belum sih bicaranya. Paling enggak kita itu udah nyaman duluan dengan kemampuan kita, Mbak. Kita udah terbiasa, oh ternyata aku kalau ngomong bagus juga nih. Oh aku kalau ngomong ternyata enak juga ya. Oh ternyata udah jelas nih. Itu kita rekam sebagai proses untuk mengevaluasi. Jadi pertama yang di rumah yang dilakukan tadi ya kita latihan kayak senam wajah, kita latihan vokal A, I, U, E, O, lalu kemudian pelajari teknik vokal lainnya, pelajari intonasi dan lain sebagainya. Terus Mbak Rica mungkin udah pernah baca juga di sosmed saya tentang teknik smiling voice, gimana berbicara dengan memasukkan ekspresi tersenyum. Itu adalah skill-skill yang nanti akan membantu ketika kita melakukan public speaking. Kita latih terus itu di rumah, termasuk kayak teknik suara diafragma. Gimana suaranya bisa beda, gimana suaranya bisa bulat, gimana suaranya bisa. Nah, itu kan kita bisa renyah ya. Itu kan kita latih. Itu dulu aja yang kita latih di rumah. Terus karena nggak mungkin sehari 2 hari bisa bagus Mbak, butuh proses yang panjang. Iya, kita butuh di rumah pembiasaan itu nanti akan semakin luwes lah kalau bahasa Jawanya. Lalu nanti setelah itu kita akan mulai belajar gimana storytelling, gimana menyajikan informasi itu bercerita. Bukan cuma sekedar ngasih materi, tapi ada cerita-cerita yang bisa membawa audiens ini jadi terhanyut, terbawa. Dan dia bisa fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tadi kayaknya ada yang ini juga ya, ada yang tanya kira-kira berapa lama audiens bisa fokus ke kita ya? Bener ya Mbak ya? Ada sebentar saya ada ya. Butuh berapa menit sih pegang ya? Karena kadang kalau kelamaan, kadang kalau kelamaan audiensnya takutnya bosan katanya gitu. Ini sebenarnya harus dipersiapkan di tahap latihan dan juga di tahap preparation itu Mbak. Karena orang tuh kebanyakan kan suka ngomong ya, pengennya diomongin semua. Ya. Padahal kita harus paham bahwa audiens itu maksimal nih Mbak Rica. Ini berdasarkan based on research ya, bukan cara yang bilang. Tapi orang-orang banyak yang sudah melakukan riset bahwasanya orang itu bisa fokus menyimak seseorang berbicara itu mentok itu di 20 menit. Oh, di 20 menit ya. Di 20 menit. Ya kan? Makanya kemudian ada sebuah teknik namanya teknik 10 20 30 di teknik presentasi bahwa 20 menit itu adalah waktu maksimal untuk presentasi. Karena apa? Karena dari menit ke 10 itu orang sudah mulai terdistraksi. Aduh. Gangguan handphone, gangguan lingkungan udah mulai pegang-pegang handphone. Udah kemana-mana. Udah mulai gerak-gerak. Ya, betul. Maka kita harus sadar, oh kemampuan audiens kita itu 20 menit itu udah mentok. Maka supaya audiens kehilangan fokus, kita harus tahu, oh gimana sih caranya kita ngembaliin fokus, gimana kita bikin gimmicks, gimana kita bikin interaksi. Makanya kalau tengah-tengahnya ngomong, misalnya presentasi atau jadi pembicara, di 10 menit, masih semangat,
Nah, itu sebenarnya Ya, adalah untuk mengembalikan interaksi gitu ya. fokus, interaksi. Kita mengajukan pertanyaan ke audiens, "Saya mau tanya nih buat Masnya yang ada di sana." Itu adalah bagian dari interaksi untuk mengembalikan audiens itu fokusnya kembali ke Fokus lagi kita. ke depan. Iya. Oh Iya, iya. dan itu harus direncanakan, jadi bukan sesuatu hal yang spontanitas, kita bisa Konten. merencanakan, iya. Oh, dapat jatah ngomong 1 jam, berarti setelah materi ini aku harus kasih gimmick ini. Oh, aku harus melakukan ini. Itu di tahap-tahap persiapan itu. Nah, dengan kita memahami bahwa audiens itu kemampuan konsentrasinya terbatas, di Komunikasi. rumah kita juga bisa latihan gimana ngomong itu ada jeda, ada waktunya. Oh, aku 1 menit harus ngomong ini. Oh, aku 10 menit harus bisa menyampaikan ini. Itu bisa dilatih di rumah. Bener, Oh, Mbak. Yang nggak bisa kita latih di rumah itu adalah apa namanya, interaksi langsung dengan audiens. iya. Jadi kalau ada audiens misalnya katakan kita lagi ngomong terus audiensnya tiba-tiba nimpuk kita pakai kertas, itu sesuatu hal yang apa ya, Nah, accident gitu ya. gitu ya, Iya, tidak terduga. Nah, tidak itu terduga. mungkin nggak bisa kita latih di rumah. Tapi kita bisa latih di rumah gimana caranya mengontrol emosi. Jadi kalau ada respon yang kurang bagus dari audiens, kita santai dulu, stay calm gitu kan ya, tarik nafas dulu, tidak reaktif terhadap respon yang negatif. Itu bisa dilatih di rumah. Tetapi bisa aja setelah dilatih di rumah, di hari hanya atau di venue-nya kita emosinya meledak juga bisa. Tapi kalau kita udah tahu di rumah dilatih, biasanya kalau lebih terkontrol. Terkontrol ya. Oke, berarti tadi cara melatih kemampuan public speaking di rumah itu yang pertama itu tadi menguasai teknik-teknik public speaking ya, menguasai teknik-teknik public speakingnya, menguasai melakukan persiapan seperti senam wajah atau apa tadi gitu ya, Olah vokal dulu ya, olah tubuh, olah pertama olah tubuh, jadi maksudnya bagian tubuh kita yang mau dilatih yang mana aja, lalu olah vokal, ya kan. Setelah olah vokal, vokal, lalu kemudian kita, mengolah storytelling atau gaya berceritanya seperti apa, dengan membaca, dengan merekam suara, lalu suara belajar mempersiapkan gimik-gimik atau strategi-strategi untuk mengembalikan fokus audiens, itu bisa kita latih semuanya di rumah. di Dan rumah. selebihnya nanti akan apa namanya bisa dilatih juga dengan interaksi-interaksi ketika ketemu sama orang, kita mau ngobrol, ketika di grup WhatsApp kita mau mengeluarkan opini, ketika ikut Ini. seminar kita mau tanya, itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik, Mbak. Jadi Oh, semakin kita terbiasa, kita akan lebih percaya diri mengeluarkan apa yang mau kita sampaikan. Kuncinya di situ. Jadi kuncinya pembiasaan di diri situ ya. untuk lebih percaya diri. Oke, tadi jadi poinnya melatih ini olah vokal, olah fisik dulu ya, olah fisik, olah vokal, lalu persiapan dan teknik membacanya gitu ya, teknik penyampaian gitu. Penyampaiannya betul, teknik presentingnya. Teknik presenting dan pelajari untuk ininya interaksi atau apa tadi bukan joking apa ya istilahnya tuh ya Mbak Sarah? Ya bisa gimmick lah ya, bisa Oh gimmick ya, gimmick ice breaking, kayak gitu. Itu adalah sebagai upaya untuk menjalin interaksi dengan audiens. Oke. Oke, ini karena sudah 1 jam dan di Makassar ini sudah maghrib nih, Mbak Sarah. Oke, baik-baik. Padahal saya masih tertarik untuk ngobrol lebih lanjut. Mungkin nanti ada sesi berikutnya lah, Mbak Sarah ya. Kita cari waktu dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih untuk Mbak Sarah yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing kepada kita semua. Ada mungkin kata-kata atau closing statement dari Mbak Sarah untuk teman-teman semua. Silakan Mbak Sarah. Oke, pokoknya buat teman-teman yang pengen belajar public speaking, kuncinya adalah jangan pernah malu buat latihan di rumah. Karena di rumah kan nggak ada siapa-siapa, paling mungkin cuma keluarga. Kita bisa ambil space untuk melatih kemampuan kita dalam berbicara. Hal-hal sederhana aja lah, mulai dari membaca, mulai dari merekam suara, itu bagus banget untuk melatih kemampuan kita berpikir cepat, kemampuan kita untuk inisiatif, kemampuan kita untuk membawakan cerita dengan baik, kemampuan kita dalam menyajikan sebuah informasi itu bisa kita latih di rumah asal kita mau rutin melakukannya. Terus latihan juga olah vokal itu untuk mendukung tadi. Jadi
kemampuan melatih intonasi, suara diafragma, itu adalah untuk melengkapi kemampuan yang tadi, kemampuan berbicara tadi dilengkapi dengan olah vokal yang baik. Jadi intinya banyakin latihan aja. Kalau misalnya nanti suatu saat ada pertanyaan atau apapun, boleh ngobrol-ngobrol bareng sama saya, ketemu di Facebook bisa, ketemu di Instagram bisa. Pokoknya jangan pernah malu, jangan pernah ragu untuk mengeluarkan isi pikiran. Ketika ada momen harus berbicara untuk speak up, ambil kesempatan itu untuk berani menunjukkan siapa dirimu, biar lebih terbiasa, biar lebih pede, dan pastinya nanti ketika ketemu sama real apa ya, real activity-nya, real audience, bener, itu akan lebih siap gitu dengan berbagai tantangan dan kondisi yang ada. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Sarah, daging banget ini semuanya. 1 jam ini kita sangat-sangat sharing sesuatu yang bermanfaat. Mohon maaf tadi ada kendala, nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba menghilang. Itu kan di luar kekuasaan kita gitu ya, kadang betul. memang gitu. Jadi, termasuk juga saat public speaking, Mbak Richa. Jadi kalau misalnya kita nggak siap dengan ini ya, kesalahan teknis, katakan laptopnya rusak, mikrofonnya nggak jelas, tiba-tiba mati gitu ya. Tiba-tiba mati. Terus apa yang kita lakukan? Kita diem aja gitu. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Kita bisa melakukan gimmick di situ. Misalnya teriak-teriak, yang di sana ya di belakang dengar suara nggak? Nah, gitu. Bisa tetap membawa suasana public speaking itu lebih hidup walaupun ada kendala-kendala yang lainnya. Jadi kendala itu ya namanya kendala ya, nggak ada yang tahu. Iya, betul. Iya, oke. Terima kasih Mbak Sarah untuk waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, bisa sharing lagi. Baik, terima kasih. Menurut Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia bunda-bunda mengenai melatih kemampuan public speaking di rumah. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf, ini waktunya juga molor. Langsung aja nih saya undi. Ini waktu yang ditunggu-tunggu ya, kita undi. Tadi karena hanya berlima yang membagikan ya. Ada Bun Rahima, nanti yang siapa tahu ini lagi sholat maghrib atau apa, nggak apa-apa, nanti kan dilihat tayangan ulangnya ya. Ada Bun Rahima, Bun Sherliana Yusran, Bun Ayu Sri Rezki, Bunda Faid, Bun Cahya, ada lagi tadi yang sharing dan bisa menangkap. Tadi Bun Enda nge-share ya, tapi bisa menangkap itu ya. Gimana nih? Mau dimasukkan? Karena catch me-nya itu yang seru ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba kita masukkan dulu. Kita coba spin. Kelihatan nggak? Mana sih? Nah, yang pertama Bun Rahima ya. Oke, karena ada 2 pemenang. Yang kedua, nanti boleh pilih apa yang mau diisikan, pulsa atau token. Tunggu. Kenapa ini? Tunggu ya, satu lagi. Selamat, Bun Rahima. Ya, satu lagi sudah keluar. Bun Faid ya. Ini tadi saya nggak screenshot, lupa ini, tapi nanti kan di tayangan ada ya. Oke, terima kasih. Selamat untuk Bun Rahima sama Bunda Faid mendapatkan undian seru-seruan lah, game seru-seruan dari Rich Talk Show. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu yang kita sampaikan hari ini juga mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi hari Kamis depan dengan tema yang lain yang menarik juga. Nanti kita lihat temanya apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah.